Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, Bapak dan Ibu Guru SMA Negeri 1 Senggala yang kami hormati, pada kesempatan pagi ini kita akan mengadakan presentasi dari guru penggerak dan dari SMA kita ini. Beliau akan menyampaikan materi mengenai budaya positif. Nanti silakan Bapak Ibu dulu untuk bertanya setelah materi disampaikan. Untuk yang pertama, kita berikan waktu kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di majelis guru ini dalam rangka mendukung kawan kita bertulis dalam calon guru penggerak angkatan 9. Angkatan 7 untuk Kabupaten Indragiri Hulu ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau nanti menjadi positif bagi kita, motivasi bagi kita untuk mendorong yang lainnya sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Mudah-mudahan. Selanjutnya salawat salam terlebih kita diakan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak, Ibu-ibu majelis guru yang berkenan hadir pada pagi hari ini dalam rangka membantu kawan kita Guru Miris si Ombing SPD dalam rangka menyampaikan ini adalah suatu tugas bagi dia, maka mari kita respon. Mana yang agak kurang jelas, mari kita bertanya untuk membantu kawan kita ini, karena tugas ini akan dikirimkan kepada fasilitator nanti di Kabupaten Indragiri Hulu ini. Baiklah, kita ini sudah 2 orang menjadi guru penggerak. Yang pertama Ibu Daphni itu sudah lulus, tapi sertifikatnya belum keluar. Diusul lagi kepada Bu Rumiris. Yang berikutnya siapa lagi nggak tahu saya. Semakin banyak guru penggerak di SMA itu akan bertambah baguslah sekolah itu. Jadi mari kita termotivasi, hendaknya baik itu yang honor non PNS maupun yang PNS yang masih muda-muda, mari tergiatlah jiwanya untuk calon guru penggerak. Karena calon guru penggerak ini yang pertama sekali adalah calon kepala sekolah dengan calon pengawas. Enggak ada lagi namanya cakep, itu enggak ada. Cakep enggak ada lagi, inilah gantinya cakep ini karena dibuat 6 bulan. Sama dengan cakep 3 bulan. Mudah-mudahan Ibu Daphni ini sudah selesai. Kemarin saya sudah ditelepon oleh orang Kacap Kabupaten Indragiri Hulu, apakah bisa diusulkan untuk jadi kepala sekolah. Saya bilang semalam itu untuk yang besar nggak bisa Pak, belum. Jadi yang kecil-kecil agak jauh sedikit dari lokasi, tapi tidak terlalu jauh dari tempat tinggalnya. Jadi mudah-mudahan yang akan menyusul Ibu Rumiris, tetap semangat Ibu Rumiris, motivasi kawannya juga. Kau jangan Rumiris, jangan terlalu stres, betul ada seperti ini karena tugas ini terlalu banyak.
10 modul yang akan dikerjakan selama 10 bulan, 6 bulan. Kalau yang guru apa itu cuma 5 modul ya kan. Jadi tetap semangat, tetap sehat, jaga kondisi. Ya itu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan sosialisasi guru medis pagi hari ini berjalan lancar, termotivasi bagi teman-teman kita semuanya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan dan pengarahannya. Masuk ke sesi berikutnya, yaitu pemaparan materi mengenai budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Rumiris Yombing SPD. Waktu dan tempat kami. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah kita, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru SMA Negeri 1 Sungai Lala. Izin Bapak Ibu berbagi materi dari program calon guru penggerak. Ini di sini saya akan membawakan materi mengenai budaya positif yang ada di modul 1.4. Mudah-mudahan materi yang saya bawakan ini bermanfaat bagi kita, bagi sekolah kita, dan secara umum bagi pendidikan di Indonesia. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai memaparkan atau mempresentasikan mengenai materi ini. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti bersama-sama, dan nanti akan saya buka sesi tanya jawab. Mana tahu ada hal-hal yang kurang dipahami, kita bisa diskusi bersama-sama. Oke, budaya positif. Yang pertama di sini judulnya adalah mengenai budaya positif. Kemudian bagian yang akan saya paparkan yang pertama adalah pengertian dari budaya positif, manfaat dari budaya positif, dan tujuan budaya positif mengapa harus ada di sekolah. Yang pertama adalah pengertian. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai dan keyakinan serta kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Itu di pengertiannya. Kemudian manfaatnya. Manfaatnya adalah menumbuh kembangkan sikap bergotong royong, mampu melakukan secara bersama-sama sehingga tercipta kolaborasi yang baik antara warga sekolah serta adanya rasa peduli satu sama lain. Kemudian tujuannya. Tujuan budaya positif adalah untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak supaya anak menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta berakhlak mulia. Kita masuk pada bagian berikutnya, yaitu pembahasan. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Nanti yang kedua ada disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, dan pendekatan restitusi dan posisi kontrol guru. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Pembelajaran pada paradigma baru memastikan bahwa praktek pembelajaran terpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Ya, mengenai ini, secara psikologis ada 6 tahap perkembangan peserta didik, dan kita, karena kita di tingkat SMA, kita itu ada pada perkembangan yang kelima, yaitu usia 12 sampai 18 tahun. Pada usia ini, secara psikologis, peserta didik itu adalah anak-anak yang biasanya dia lebih kepada pencarian identitas diri. Jadi kita sebagai guru, sebagai pendidik, kita di sini berperan untuk mengarahkan peserta didik
supaya dia tidak kebingungan dalam menentukan peran atau identitasnya. Gitu. Jadi kita ada di posisi kelima. Nanti posisi yang keenam itu usia 18 sampai 40 tahun. Beda lagi karakternya di situ. Gitu. Kemudian berikutnya disiplin positif. Kata disiplin berarti ketaatan atau kepatuhan terhadap peraturan yang bertujuan untuk mengembangkan pribadi yang dapat mengendalikan diri dengan baik. Kata disiplin berarti taat patuh. Ini yang menarik sebenarnya. Kita di sekolah sering sekali mendisiplinkan anak. Bagaimana caranya supaya peserta didik kita itu patuh terhadap peraturan yang sudah ada di sekolah kita ini. Walaupun nanti penting sekali kita mungkin evaluasi sedikit dari apa yang saya dapatkan di program guru penggerak ini. Sebenarnya kata peraturan kelas atau peraturan sekolah ini mungkin alangkah lebih baiknya kita ganti menjadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Apa beda peraturan sekolah dengan keyakinan sekolah? Bicara tentang peraturan sekolah, kita sudah punya itu yang ada berapa poin ya, begitu. Bicara peraturan biasanya cenderung kalimatnya itu berupa kalimat yang negatif. Dilarang begini, jangan terlambat, begitu. Dilarang buang sampah sembarangan. Tapi kalau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, ini biasanya cenderung menggunakan kata-kata yang positif. Dilarang buang sampah sembarangan. Ini bisa kita ganti dengan buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kalimat yang positif ini biasanya akan lebih ke menggugah siswa karena dia diarahkan ke situ, bukan pelarangan, gitu. Bukan pelarangan, bukan kata dilarang atau jangan. Dilarang ribut, misal di kelas ya, keyakinan peraturan di kelas, dilarang ribut ketika jam pelajaran. Mungkin kita bisa ganti dengan kata-kata yang lebih baik, yaitu kata yang positif tadi. Menjadi kalimat yang menjaga ketenangan di dalam kelas, mungkin begitu. Jadi kata dilarang atau kata jangannya itu bisa kita hapuskan, begitu. Nah di sini disiplin positif, kata disiplin tadi yaitu berarti ketaatan terhadap peraturan. Disiplin positif ini akan menghasilkan karakter yang baik pada anak. Karakter yang baik pada anak akan memunculkan kebiasaan yang baik. Apabila sudah menjadi kebiasaan yang baik, inilah nanti akan menumbuhkan budaya positif di sekolah kita. Gitu. Dalam hal ini guru memegang peranan sentral. Dalam membangun budaya positif, perlu sekali untuk menumbuhkan lingkungan yang positif pula. Karena kita bicara lingkungan sekolah, maka budaya positif di sekolah seperti apa yang akan kita tumbuhkan. Begitu. Kita masuk pada slide berikutnya, yaitu bentuk ilustrasi. Ilustrasi di sini saya menggambarkan di mana pendidik diibaratkan seperti petani, kemudian sekolah sebagai tanah, dan murid sebagai padi. Petani menuntun tumbuhnya padi dengan cara memperbaiki kondisi tanah, membasmi ulat, memberi pupuk, dan air yang cukup. Itu kalau kita bicara petani padi. Padi akan tumbuh dengan baik apabila si petani memperhatikan lingkungan tempat padi itu tumbuh. Nah, kembali ke kita sebagai guru. Di sini guru atau pendidik adalah petani, sekolah sebagai tanah. Sekolah sebagai tanah artinya di sini guru kita tadi yang diibaratkan seperti petani harus mengusahakan agar sekolah itu menjadi lingkungan yang menyenangkan. Karena di sini kita sedang menuntun, membantu tumbuhnya peserta didik atau anak, itu tadi diibaratkan seperti padi. Guru harus mengusahakan agar sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal yang tidak baik
seperti ulat, hama, dan lain-lain. Dengan demikian, karakter murid akan tumbuh dengan baik. Artinya, kita sebagai guru, bicara kalau yang saya dapatkan sih di guru penggerak ini, banyak hal yang memang kita dituntut lebih sabar begitu. Jadi nanti kita masuk ke slide berikutnya, bagaimana menghukum anak begitu. Nah, di sini kita yang dituntut untuk menciptakan bagaimana lingkungan sekolah itu supaya menyenangkan, supaya nyaman bagi anak. Karena tanpa lingkungan yang seperti itu, anak atau peserta didik kita tidak akan bisa berkembang dengan baik, nggak akan bisa bertumbuh dengan baik. Tadi diibaratkan seperti padi. Petani yang merawat padi, dia hanya bisa membantu bagaimana supaya tanah itu mendukung pertumbuhan si padi tadi. Apa yang dibutuhkan padinya? Oh, ternyata pupuk ini. Oh, ternyata airnya kurang, begitu. Petani tidak akan mungkin mengubah padi menjadi jagung. Demikian kita guru. Kita guru tidak akan mungkin mengubah anak si A yang mungkin dia ini mungkin dia lebih ke seni. Dia orang seni. Kita nggak mungkin mengubah si A yang berbakat di bidang seni ini menjadi ahli kimia misalnya. Kita hanya bisa menuntun kodrat si anak, apa yang bisa kita bantu begitu. Sama tadi saya katakan petani merawat padi. Gimana caranya supaya padi ini tumbuh subur, hasilnya nanti bagus begitu. Sehebat apapun petani tidak akan bisa mengubah padi tadi menjadi jagung. Jadi kita tidak bisa kalau saya bilang kita tidak bisa memaksakan si anak menjadi seperti apa yang kita mau, gitu. Karena anak itu memang sudah ada kodratnya. Kita nggak bisa memaksa. Kita hanya lihat apa yang dibutuhkan si anak. Kita hanya bisa membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pada perkembangan si anak, begitu. Ya. Jadi di sini selama lingkungan tidak nyaman atau ada tekanan-tekanan dari kita guru, maka proses pembelajaran akan sulit untuk terjadi. Jadi kalau lingkungan tidak menyenangkan, kita menekan anak, biasanya anak akan sulit untuk berkembang begitu. Anak itu akan berjalan apa adanya, atau mungkin anak akan berjalan karena di bawah tekanan tadi itu, hasilnya pasti tidak akan maksimal. Kita lanjut ke slide berikutnya. Motivasi perilaku manusia. Ada dua, secara garis besar ada dua mengenai motivasi perilaku manusia. Apa yang mendorong manusia untuk melakukan sesuatu? Yang pertama adalah motivasi intrinsik. Karena kita bicara sekolah, bicara pendidikan, maka di sini kita kaitkan ke peserta didik kita, ke anak. Motivasi intrinsik, di sini anak melakukan tindakannya karena mereka ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi anak itu bertindak, anak itu melakukan sesuatu karena memang dia meyakini saya ingin menjadi seperti ini. Itu motivasi intrinsik. Tapi kalau motivasi ekstrinsik, anak melakukan sesuatu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dia mau melakukan aturan itu, dia patuh terhadap aturan itu. Tapi bukan karena dari dirinya sendiri, itu intrinsik tadi. Tapi karena dia melakukan itu karena apa? Takut dihukum, takut ditegur, takut kena poin, mungkin seperti itu. Atau dia melakukan itu karena apa? Dia mengharapkan penghargaan atau imbalan. Jadi berbeda. Kalau motivasi intrinsik itu dari dalam diri anak, artinya dengan kesadaran penuh dia mengikuti peraturan. Kalau motivasi ekstrinsik, anak mengikuti peraturan karena takut dihukum, karena
minta penghargaan, minta imbalan. Jadi berbeda. Nah, kita di sini diusahakan supaya mendisiplinkan anak berdasarkan motivasi intrinsiknya. Kita mau membangkitkan motivasi intrinsik pada anak, bukan lagi sebatas takut dihukum atau minta penghargaan. Slide berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang, kebutuhan akan kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Ini kalau di tugas kami kemarin, kami diberikan beberapa kasus mengenai masalah yang sering kita jumpai dalam kelas. Kadang ada ketika kita menerangkan, ternyata ada anak yang tidur, ada anak yang bercerita dengan temannya, ada anak yang diperhatikan kita tapi ternyata dia tidak konsentrasi begitu. Biasanya kita Bapak Ibu, mungkin bukan hanya saya saja, biasanya kita menghadapi anak-anak seperti ini kan apa coba tindakan kita? Lihat anak tidur, lihat anak bercerita, kita lagi menjelaskan ada anak tidur, ada anak bercerita gitu. Biasanya tindakan yang kita lakukan adalah negur ya, kita tegur, marah gitu. Terus mungkin kita bilang lagi, coba ulangi apa yang baru Ibu bilang gitu kan, sebagai bentuk teguran atau karena mungkin kita kesal begitu kan sama anak gitu. Nah ternyata Bapak Ibu, ketika anak berbuat seperti itu, ada kebutuhan dasar yang ingin mereka, yang harusnya mereka penuhi. Misal, ketika anak ketika kita sedang menjelaskan di dalam kelas, ternyata ada anak yang nyanyi-nyanyi mungkin, atau dia lempar temannya, ganggu temannya. Kasus yang begini kemarin yang kami bahas itu, ternyata kemungkinan si anak yang seperti itu, kemungkinan si anak ini ingin ingin dianggap ada oleh guru yang ada dalam kelas tersebut. Kemungkinan, mungkin bahasa sederhananya kita bilang adalah ini anak-anak yang caper, cari perhatian dari gurunya. Anak ini biasanya, anak seperti ini anak-anak yang kurang kasih sayang. Jadi kalau kita lihat setiap tindakan anak, apapun yang mereka lakukan, pasti ada yang melatar belakangi, ada dasarnya. Mungkin ada kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam diri si anak, begitu. Jadi anak yang tadi suka ribut, mungkin dia cari perhatian dari gurunya, dia ingin diperhatikan sama gurunya. Karena biasanya mungkin kita guru atau saya pribadi pun kita cenderung lebih memperhatikan anak-anak yang pintar. Nah gitu, anak-anak yang pintar, terus anak yang biasa-biasa saja dia rasanya kayaknya saya nggak pernah disapa ibu ini, begitu. Mungkin itu salah satu cara dia untuk menarik perhatian di guru, ingin disayangi. Ketika anak disayangi oleh guru, mungkin kita bisa lihat bagaimana dia merespon ketika kita guru mengajar dalam kelas, pasti akan berbeda. Ketika kita mulai mendekati anak, mulai memberi perhatian, menyayangi dia, begitu. Biasanya respon anak pun akan berubah. Dia tidak lagi menjadi orang yang cuek di dalam kelas, gitu. Jadi setiap tindakan anak, apapun yang mereka lakukan, yang mungkin sedikit mengesalkan bagi kita, sebenarnya di balik tindakan itu ada kebutuhan yang mereka minta. Nanti bisa kita evaluasi, kita lihat lagi kebutuhan mana yang mereka minta. Apakah ingin diperhatikan, gitu. Cinta dan kasih sayang, gitu. Apakah dia ingin diberi kebebasan, dia ingin didengarkan pendapatnya. Jadi metode cara anak itu untuk menunjukkan bahwa ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi itu akan berbeda-beda dalam kelas. Jadi kita diminta sebagai guru untuk cermat melihat apa kebutuhan dasar anak-anak kita dalam kelas. Begitu. Berikutnya,
pendekatan restitusi dan posisi kontrol guru. Ya, bagaimana kita mendekati anak, bagaimana kita bisa memotivasi anak supaya anak tadi bisa mau patuh terhadap peraturan kita, terhadap keyakinan kelas kita. Pendekatan restitusi adalah sebuah pendekatan disiplin untuk mengembangkan motivasi intrinsik. Itu tadi intrinsik. Motivasi itu harus muncul dari diri anak, bukan karena takut dihukum, bukan karena mengharapkan imbalan. Jadi saya ulang, pendekatan restitusi adalah sebuah pendekatan disiplin untuk mengembangkan motivasi intrinsik pada murid yang selanjutnya dapat menumbuhkan murid-murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka. Jadi harapan kita ketika motivasi intrinsik itu sudah tumbuh pada anak, harapan kita anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, yang penuh kesadaran diri, bisa mandiri, dan merdeka. Merdeka di sini ini menarik kalau kita bicara sama halnya yang akan kita masuki nanti di tahun ajaran baru mengenai kurikulum merdeka itu yang seperti apa. Merdeka, mungkin bahasa sederhana yang bisa saya sampaikan adalah anak-anak itu bisa mengendalikan dirinya sendiri tanpa harus diperintah, begitu. Berikutnya tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ketika anak berbuat salah, mungkin kita bisa, yang pertama sekali kita sebutkan adalah kita nggak usah langsung marah-marah. Ini juga pembelajaran bagi saya sendiri. Ketika anak salah, mungkin kita bisa biasanya langsung menghukum, begitu. Kita hukuman itu bisa mungkin fisik atau mungkin bisa hukuman secara verbal, kata-kata yang akhirnya menyakiti hatinya, gitu. Ketika anak berbuat salah, satu yang pertama sekali kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Maksudnya apa? Kita perlu lebih tenang, kita mendekati anak, kita sebutkan bahwa kesalahan itu wajar, gitu. Jadi kita tenangkan, kemudian kita masuk pada bagian kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Baru kita tanyakan, tadi kenapa begitu? Kenapa ribut dalam kelas? Kenapa nyontek? Kenapa tadi mengganggu teman? Validasi tindakan yang salah berarti di sini kita kembalikan ke anak. Tindakanmu itu di mana menurutmu, benar atau salah? Gitu. Jadi kita nggak yang langsung menghukum, begitu. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kalau tindakanmu itu salah, apa yang harus kamu lakukan? Kita kembalikan ke anak, begitu. Jadi kita kembalikan ke anak, apa solusi yang harus dilakukan oleh anak setelah dia menyadari bahwa tindakan yang baru dilakukan itu adalah tindakan yang salah. Kita kembalikan kepada anak. Jadi dengan pendekatan ini kita dapat menegakkan disiplin tanpa menyakiti siswa kita sendiri. Gitu. Kemudian yang slide berikutnya, 5 posisi kontrol guru. Ayo kita lihat kita ada di posisi yang mana dalam mengontrol anak kita. Ada 5 posisi kontrol guru ketika mendisiplinkan anak. Yang pertama adalah penghukum. Penghukum dalam hal ini bisa berupa kekerasan fisik, kita pukul mungkin, atau bisa berupa verbal, bahasa yang menyakiti hati anak. Jadi anak tersakiti secara fisik, bisa juga anak tersakiti secara verbal. Itu posisi penghukum. Posisi yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Guru yang menghadapi anak yang melakukan tindakan yang salah pada posisi ini biasanya dicirikan begini, suaranya lembut. Terus biasanya guru akan bilang gini, ibu udah capek loh menerangkan, masa kamu nggak perhatikan dari tadi ibu menjelaskan di depan, gitu. Biasanya posisi guru di sini adalah posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Kita seperti apa ya? Minta dikasihani sama anak. Kamu nggak kasihan sama ibu? Ibu udah capek-capek menerangkan di sini, gitu kan? Coba kamu ulangi lagi tadi apa yang baru ibu jelaskan, gitu. Jadi di sini anak biasanya memang akan merasa bersalah melihat apa yang sudah dilakukan oleh guru
dan karena gurunya tadi juga sudah mengiba kepada anak gitu, dan ini biasanya membuat anak menjadi tidak nyaman dan rendah diri di antara teman-temannya. Yang ketiga, posisi kontrol yang ketiga adalah guru sebagai teman. Guru sebagai teman, dalam hal ini kita menjadi teman si anak. Tapi saya buat di situ ada dampak positif negatifnya. Ketika guru menempatkan diri sebagai teman dari peserta didik, dampak positifnya adalah mungkin pengalaman saya atau ada juga pengalaman ibu-ibu bapak yang lain. Ketika kita menempatkan diri sebagai teman kepada murid kita, biasanya kita akan lebih mudah mengarahkan anak, lebih enak nyuruh dia, gitu. Tapi dampak negatifnya apa? Dampak negatifnya adalah anak biasanya menjadi lebih ketergantungan kepada guru. Ketika gurunya mungkin nggak kurang memperhatikan atau mungkin nggak nyuruh lagi, dia udahlah begitu. Jadi ada dampak positif dan negatifnya. Yang keempat adalah guru sebagai pemantau. Kita mungkin ini yang bisa saya gambarkan seperti kalau guru sebagai pemantau itu guru berpedoman pada peraturan. Ketika ada anak melanggar peraturan, kita panggil anak, kita bawa itu tata tertib sekolah. Yuk, kamu udah melanggar poin yang mana? Tahu konsekuensinya? Nah, gitu. Jadi memang kita nggak marah-marah lagi, kita hanya kasih lembar peraturan. Kamu melanggar poin yang mana, kena poin berapa. Itu kalau di sekolah kita kan yang sistem poin-poin seperti itu. Ya, jadi guru hanya ngasih peraturan dan konsekuensinya seperti apa. Dan yang terakhir, yang kelima adalah guru sebagai manajer. Nah, di dalam hal ini guru menyelesaikan masalah bersama-sama dengan siswa, kemudian memotivasi siswa untuk mempertanggungjawabkan segala perilakunya, serta mendukung siswa untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Jadi guru di sini menyampaikan tentang apa yang dilakukan oleh siswa dan apa solusi yang harus kamu lakukan. Karena tadi kita sudah melakukan 3 tahapan dalam segitiga restitusi tadi, yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi kesalahan, dan menemukan solusi. Kemudian yang berikutnya kita masuk pada bagian terakhir, kesimpulan. Untuk menemukan budaya positif di sekolah perlu adanya kerjasama, kolaborasi, dan komunikasi efektif antara guru, tenaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat sekitar, sehingga budaya positif bisa terwujud dalam lingkungan sekolah dan di kelas kita. Oke, itu saja presentasi dari Naa. Ini ada sedikit. Mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa ikut. Iya, saya sendiri secara pribadi mendapatkan begitu banyak ilmu, begitu banyak pengalaman dari pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan ilmu yang saya dapatkan nanti bisa memajukan sekolah kita pada khususnya. Saya harapkan kemajuan itu tidak hanya saya yang berperan, tapi teman-teman juga semuanya. Maka saya buat di situ, maju sendiri itu biasa, maju bersama itu luar biasa. Saya mengharapkan teman-teman yang lain juga mau ikut mendaftarkan diri dalam program guru penggerak ini, karena kita-kitalah yang nantinya diharapkan akan melakukan perubahan dan memajukan pendidikan di sekolah kita khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Demikian presentasi yang bisa saya sajikan. Berikutnya saya buka sesi tanya jawab. Silakan kembalikan kepada moderator. Luar biasa. Kita berikan aplaus untuk Ibu Rumi. Telah disampaikan dari pemateri mengenai budaya positif, dari pengertian sampai ke hal yang sangat teliti, semua kita lihat sangat positif semua. Ada hal-hal yang
menyentuh kita dari sisi psikologis, perkembangan besar ide, juga sosiologis juga. Bahwasanya apa yang telah kita berikan, kita sampaikan ke siswa, ada hal-hal yang kemungkinan ada yang perlu kita evaluasi, dan ada perubahan pola pikir kita mengenai pembelajaran di kelas. Saya kira yang disampaikan tadi pasti ada Bapak Ibu yang ada yang belum begitu jelas. Pada sesi ini silakan pada Bapak Ibu guru menanyakan hal-hal mengenai budaya positif yang berhubungan dengan materi yang kami sampaikan. Silakan pada Bapak Ibu guru, kami persilakan. Silakan Ibu Tani, calon guru penggerak berikutnya. Amin. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah sama-sama mendengar presentasi dari Bu Rumiris, yaitu tentang budaya positif. Nah, salah satunya adalah materinya tentang 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Pertanyaannya di sini, bagaimana harusnya kita memberikan disiplin positif kepada siswa? Terima kasih. Dari Bu Rani tadi ditanyakan tentang 5 posisi kontrol guru, hubungannya dengan disiplin positif. Walaupun tadi sudah dijelaskan, karena ada yang belum jelas mungkin silakan Ibu Rumiris untuk menambah keterangan. Terima kasih Bu Rani buat pertanyaannya. Mengenai disiplin positif yang bisa kita lakukan, kita tadi bicara tentang 5 posisi kontrol guru. Kira-kira lebih efektif kalau kita berada pada posisi yang mana? 1, 2, 3, 4, 5. Akan lebih efektif rasanya bila kita ada di posisi yang ke disiplin positif. Kita mendisiplinkan anak tanpa harus menyakiti hati anak. Mungkin akan lebih baik kalau kita ada di posisi yang ke 4 dan 5, ya Bu ya, 4 dan 5. Kita tetap berpedoman pada peraturan, keyakinan sekolah tadi itu. Kita tetap berpedoman ke situ, dan anak harus tahu apa yang sudah dilakukan. Salahnya di mana? Konsekuensinya seperti apa? Dan dalam hal ini kita dukung anak untuk mempertanggungjawabkan perilakunya itu. Mempertanggungjawabkan perilakunya artinya si anak harus bisa mencari solusi dari permasalahan yang sudah dilakukan. Jadi dengan demikian diharapkan karakter anak semakin kuat, dia bisa menyadari kesalahan yang sudah dilakukan. Kemudian kita harapkan anak tidak akan mengulang-ulang kesalahan yang sama, dan itu menjadi bagian dari identitas atau karakter pribadi si anak, sehingga dia bisa tadi seperti tujuan yang di awal saya sebutkan, tujuan budaya positif adalah menguatkan karakter anak sehingga dia bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka, tanpa harus ditakut-takuti dengan hukuman, tanpa harus diiming-imingi dengan penghargaan atau imbalan, tapi atas kesadaran sendiri. Begitu Bu Rani. Terima kasih Ibu Rumiris yang telah memberikan jawaban. Semoga Bu Rani sudah tercerahkan. Berikutnya ada Bapak Dr. Junaidi, senior kita. Senior tua. Boleh saya ini pertanyaan tahap apa lah ya? Assalamualaikum calon guru penggerak, selamat siang.
ini presentasi hari ini ideal ya. Secara teori memang sempurna sekali, ya. Cuman implementasinya kadang-kadang ada masalah gitu. Cuman di sini banyak tersorot guru, ya kan? Banyak punya kelemahan lah di sana sini. Disayangkan bahwa sebetulnya masalah yang paling mendasar, ya Bu ya, itu adalah fungsi keluarga. Yang ada 8 fungsi keluarga itu yang tidak dijalankan dengan baik di rumah tangga, ya. Nah itu berefek ke sekolah, gitu, ya kan? Itu efeknya. Tadi kan nggak disinggung, orang tua siswa nggak disinggung di situ. Sebetulnya kan ada kolaborasi masyarakat, orang tua, pemerintah, kita, itu baru paten. Gitu. Sebetulnya persoalan terbesar adalah karakter siswa itu sudah terbentuk di rumah, ya. Ada karakter baiknya, karakter yang menurut kita kurang wajar atau belum memuaskan kita. Jadi kuncinya adalah fungsi keluarga itu yang 8 itu belum dijalankan secara keseluruhan. Kapan orang tuanya memberikan afeksi, proteksi, kemudian religiusnya bagaimana, sosialisasinya bagaimana. Nah, kalau yang disampaikan tadi semuanya itu sudah dilakukan sebetulnya kita, ya. Dan kita sekarang sabar. Saya ini sabar. Salah satu contoh budaya positif, saya sering menyampaikan, saya tempel-tempel di perpustakaan itu dulu, saya tempel, terima kasih Anda telah mengembalikan buku yang pada tempatnya. Itu udah lama itu sebetulnya budaya positif itu. Kemudian di sana, terima kasih Anda sudah mengembalikan kursi yang dipinjam. Kita sudah melaksanakan, ya Bu ya. Ya kalau itu memang kita harus berubah, ya. Kemudian masalah anak ngantuk, kalau saya nggak pernah marah sekarang. Cuman kamu ngantuk nak? Ya kalau jam sekarang ini memang saatnya memang kita seperti itu. Mau tidur kamu? Nah kalau tidur nanti nggak dapat. Sekarang keluar cuci mukanya nanya, bener nggak kira-kira kayak gitu? Kayaknya bener lah ya. Nggak marah-marah lagi. Tadi pagi anak lambat masuk karena makan. Apa saya katakan? Nah, kamu harus bisa mengatur diri sendiri kapan makannya. Kalau kamu mau makan di sini harus pagi-pagi kan gitu kan, ya kan? Jadi bukan masalah saya bilang kan, itu kayaknya benar lah kalau seiring dengan apa yang disampaikan kan, memberikan sesuatu ini loh yang harus dilakukan. Iya Pak, harusnya begitu kan dijawab. Kemudian Bu, mendidik anak ini ya memang tergantung sama kita juga, ya. Kadang-kadang apa yang disampaikan kita di depan anak cuek. Kenapa? Kita kadang-kadang baju nggak rapi, ya jelas anak-anak mengukurkan. Sebetulnya Bu, kita sebetulnya yang harus memberikan contoh itu dulu, ya, supaya kita nggak marah-marah kepada anak kita. Kadang-kadang marah-marah, ya, masalah disiplin, ya Bu. Kita contohkan saja, rambut pendek, masa anak berambut panjang? Tuh. Apalagi tidak dicontoh, tidak memberi contoh kita. Jadi permasalahannya itu, ya oke lah, tidak sepenuhnya dari siswa, dari orang tua, termasuk kita, tuh, ya kan? Kalau kita lah semuanya sudah melakukan berposisi sebagai guru mendidik, saya kira kita anak nurut aja, saya kira, ya kan? Tuh. Sekarang masalahnya kan, ya kita kadang-kadang mentransfer ilmu kita gampang lah ya. Tapi yang masalah itu kan mendidiknya itu kadang-kadang kita pada titik lemah gitu, ya kan? Ya jadi kalau ada guru yang sudah disiplin, mereka menurut itu. Pokoknya kita dulu lah, ya. Kita dulu. Tuh. Nah itu Bu, ini masukkan aja Bu, nggak perlu dijawab juga, ya. Nggak perlu. Jadi saya melakukan itu sekarang. Kalau dibilang Ibu sabar, kayaknya saya sebagai wakil siswa kayaknya manusia sabar, ya. Manusia
manusia sabar sekarang tuh. Ya insya Allah lah saya kalau melakukan kesalahan 1 kali 2 kali ya, tapi kalau berkali-kali bagaimana itu responnya dari ibu ya? Ada anak itu setiap hari tidur, haruskah kita sabar gitu kan? Tuh. Kan ada anak itu, adalah beberapa siswa tidur aja dari pagi lah tidur, tengah hari tidur. Solusinya ya kita sarankan, kita tanya kayak kamu kenapa gitu kan? Rata-rata jawabnya nggak tidur tuh karena main HP. Nah, jadi sekarang memang perlu juga kita komunikasi sama orang tuanya. Ini bu, anak ibu ngantuk karena ibu nggak ngontrol gitu. Jadi tetap harus ada kerjasama antara kita sama orang tua, itu penting kali situ, penting sekali itu ya. Sekarang makanya saya tuh kepengen berhalu-halu gitu kan. Kita kasih ilmu kepada orang tuanya di masjid gitu kan. Jadi apa itu ruang kelas orang tua gitu kan. Bahwa kita curhatan di situ kan. Jadi sama-sama. Sekarang kadang-kadang kita yang kerja tapi orang tua kadang membiarkan, menyerahkan, itu masalah sampai kapanpun tidak ketemu yang namanya budaya positif tadi. Nggak ketemu ya. Nggak ketemu itu. Kalau orang tuanya seperti itu nggak ketemu, anaknya berangkat pagi nggak tahu sekolah, tetap pada orang tua. Saya perhatikan memang fondasi pertama itu dikokohkan dulu di lingkungan keluarga gitu ya. Bagaimana kita ingin menguatkan fondasi dia di sini? Kalau di keluarga sudah menjadi siswa, menjadi anak yang seperti itu, itulah tugas berat kita. Dan itu yang harus kita lakukan. Karena sekarang itu anak-anak ini ya itulah minat belajarnya kurang, perpustakaan padahal ada tempatnya membaca, ya sudah kita kasih tahu gitu kan. Sebetulnya sudah kita kasih arahan semua bu, sebetulnya nggak salah guru lagi. Saya perhatikan sudah dikasih semua, gitu. Cuman sekarang ini tergantung setelah pulang sekolah ditanya anaknya belajar apa, mana bukunya. Ya, itu yang tidak dilakukan. Itu saja bu. Tidak usahlah dijawab bu ya. Nanti WA aja saya ya. Terima kasih bu. Sudah luar biasa. Ya, terima kasih. Saya mau calon guru penggerak di masa pensiun nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada guru senior kita. Kalau di kampus sudah bergelar Profesor Junaidi. Ya, Profesor. Karena masalah budaya positif, ada disiplin positif, ada irisan dengan beliau di bidang penegakan disiplin sekolah. Jadi banyak masukan dari beliau pada guru penggerak kita ini. Atau nanti ada sambutan dari guru Miris kalian dulu. Terima kasih buat tanggapan dari Pak Jun tadi. Budaya positif itu memang sudah kita terapkan sebagian di sekolah kita ini, dan memang perlu sekali. Maka saya buat kesimpulan Pak, perlu adanya kerjasama antara guru, tenaga pendidikan, orang tua dan masyarakat sekitar. Memang benar karakter anak itu sangat ditentukan oleh keluarga. Maka apapun bagaimana anak kita di sekolah ini sangat dipengaruhi bagaimana dia di rumah. Ketika ada anak tidur atau yang seperti tadi bercerita, ingin diperhatikan, ingin istirahat, matanya ngantuk, ini pasti akan sangat berkaitan dengan bagaimana dia di rumahnya, begitu. Dan ini tadi terima kasih buat Bapak. Kita perlu memang kerjasama yang baik, kolaborasi dengan orang tua siswa kita, dengan masyarakat sekitar. Terima kasih Pak. Semakin menarik diskusi kita siang ini. Silakan pada Bapak Ibu guru yang ingin memberi masukan ataupun bertanya pada pemateri, kami berikan waktunya. Ibu Nila. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Miris. Tadi ada
ada motonya maju sendiri itu biasa, kemudian maju bersama itu luar biasa. Jadi di sini bagaimana peran guru penggerak dalam menularkan kebiasaan baik kepada guru lain dalam membangun budaya positif. Kemudian yang ada kedua lagi, tadi adalah untuk membangun budaya positif, salah satunya adalah lingkungan yang nyaman dan tidak ada tekanan. Apakah lingkungan sekolah kita ini sudah bisa dikatakan nyaman atau tidak ada tekanan untuk membangun budaya positif baik untuk siswa maupun untuk guru? Terima kasih. Silakan pada Ibu Rumiris. Terima kasih Bu Nila buat dua pertanyaannya. Pertanyaan pertama tadi adalah bagaimana peran guru penggerak dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah. Kita mulai dari membiasakan tadi itu mungkin ya Bu ya. Di sini kita belajar mungkin ya dari apa yang kita lakukan selama ini, dari yang saya jelaskan tadi mungkin ada hal-hal yang memang kurang pas atau memang kurang tepat. Karena kalau kita bicara mengenai pendidikan itu di kurikulum Merdeka, pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan sejatinya memuliakan anak. Kata memuliakan ini luar biasa bagi saya pribadi, memuliakan anak. Padahal anak itu berbagai macam karakternya, tapi itu harus kita muliakan. Bahkan ada kalimat guru itu berhamba kepada siswa, begitu. Berhamba, saya juga pertama sekali mendengar kalimat itu berhamba, terus mau aja dia apa-apain sama siswa begitu. Tapi ternyata ya seperti itulah pendidikan yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Pendidikan sejatinya memuliakan anak. Bagaimana cara kita menjadikan anak itu menjadi individu yang merdeka? Bagaimana dia nantinya bisa menempatkan dirinya di masyarakat, begitu. Bagaimana nantinya dia bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi memang karakternya itu tadi selain dari keluarga itu sebagai lembaga yang pertama, karakternya itu memang harus kita tuntun, kita arahkan di sekolah. Jadi pendidikan itu memang fungsinya untuk menuntun kodrat anak, bukan mengubah. Itu yang saya bilang tadi. Petani, guru, nanam padi, ya memang udah padi gitu. Bakat anak itu memang di situ. Kita tidak bisa mengubah anak itu, mengubah padi ini menjadi jagung. Kita hanya lihat potensi-potensi pada anak. Oh ternyata anak begini. Apa kira-kira yang dibutuhkan si anak? Begitu. Apa kira-kira yang nantinya dapat mendukung pertumbuhan atau perkembangan si anak? Kita hanya bisa menuntun, bukan mengubah. Makanya ada materi kami mengenai perubahan paradigma genggaman atau kepalan tangan. Tangan ini ketika saya menggenggam tangan saya begini, siapa yang bisa membuka genggaman saya ini? Kecuali saya sendiri. Jadi anak juga begitu. Anak tidak bisa kita paksa untuk berubah. Bukan, misalnya kita paksa anak, kalau enggak kamu dihukum. Bukan enggak. Kita mau si anak menjadi seperti apa yang kita mau. Ternyata anak nggak mau, dia tetap menggenggam. Artinya ilusi kontrol orang dewasa untuk mengubah anak, ilusi kontrol guru untuk mengubah anak itu tidak benar, itu tidak ada, nggak bisa gitu. Kita paksakan sekalipun nggak bisa. Kalaupun akhirnya setelah kita ancam, kita kasih hukuman, akhirnya anak mau berubah, mau membuka genggaman tangannya. Tapi kan motivasinya sudah berbeda, bukan dari dirinya sendiri, tapi karena mungkin dia udah udah kesal dengan hukuman-hukuman itu, ya udahlah dibuka. Tapi sebenarnya ilusi genggaman atau kepalan tangan ini bahwa kita tidak bisa mengontrol anak kita sepenuhnya. Kita tidak bisa memaksakan anak seperti yang kita mau. Itu tadi kita hanya bisa menuntun, mengarahkan si anak mau jadi seperti apa. Karena pada dasarnya anak itu sudah memiliki kodratnya masing-masing.
Itu mungkin untuk pertanyaan pertama, Bu. Yang pertanyaan pertama itu untuk siswa itu ya. Ya. Yang untuk guru ya. Lingkungan yang nyaman. Di sekolah kita ini ada berapa guru penggerak ya kan? Yakin kita bahwa guru penggerak ini sudah banyak membaca, sudah banyak tahu bagaimana cara guru penggerak tersebut menularkan kebiasaan baik itu kepada guru-guru yang tidak sebagai guru penggerak. Terima kasih, Bu. Cara menularkannya, ayo Bu Det. Ya, cara menularkannya mungkin salah satunya dengan seperti ini, Bu. Saya berbagi materi, sharing, mudah-mudahan secara bertahap. Saya juga akan mempraktekkan ini. Kita akan sama-sama mengubah hal-hal yang tadinya kurang pas dengan budaya positif ini, hal-hal yang mungkin bisa kita perbaiki di sekolah kita. Bagaimana kita memperlakukan anak, seperti yang tadi saya bilang tadi, pendidikan kita dan kita sebagai pendidik harusnya memang memuliakan anak. Jadi gimana pun anak itu, bagaimanapun kita kesalnya dengan anak itu, memang kita harus bisa memuliakan dia. Jadi pendidikan itu bukan lagi kalau selama ini kan terpusat pada guru. Mau kita apa? Kan kita gurunya gitu. Sekarang nggak lagi, terpusat pada peserta didik, pada murid. Apa yang mereka butuhkan? Apa yang bisa kita kasih ke mereka? Artinya tadi itu saya bilang, ya memang kita harus lebih legowo, lebih sabar. Itu tadi menghamba kepada siswa. Menghamba, kalimatnya itu bahasanya menghamba begitu loh. Ya Pak ya. Itu. Jadi saya juga pernah mendengarnya, menghamba. Sekesal apapun saya kepada siswa, saya harus menghamba sama dia gitu. Artinya kita memang kita ikuti, kita tuntun anak itu supaya nggak salah gitu. Dan bukan mengubah. Karena selama ini saya mau kamu bisa sejarah, apapun ceritanya kamu harus ngerti sama materi saya, kan begitu. Tapi ternyata kita harus pahami bahwa anak-anak itu memang sudah ada bakat dan kodratnya masing-masing. Kita hanya bisa membantu. Dia mau kemana ini? Dia mau kemana? Jadi kita nggak bisa lagi memaksakan keinginan kita itu supaya sampai ke anak. Begitu, Bu. Kemudian pertanyaan yang kedua, lingkungan yang nyaman. Lingkungan yang nyaman. Sudahkah lingkungan kita ini nyaman? Tidak ada tekanan gitu ya. Iya, lingkungan yang nyaman, menyenangkan, tanpa tekanan-tekanan. Mungkin saya bahas dulu yang ke anak dulu lah. Kalau ke anak, artinya bagaimana kita membuat anak itu menjadi anak-anak yang mandiri, yang merdeka. Dan tentunya ini bukan hal yang gampang. Kadang ada anak-anak justru malah ketika kita memberikan kebebasan ke mereka, mereka salah arti begitu. Misalnya mungkin kalau saya ambil contohnya, sekolah kita ini kan masih melarang bawa HP misalnya. Padahal sebenarnya kalau anak-anak itu sudah anak yang merdeka dalam arti yang positif, harusnya HP itu pun kalau sudah diperbolehkan dibawa, harusnya mereka bisa menempatkan. Bawa HP tujuannya apa? Cari materi kan gitu. Tapi ternyata anak-anak kita belum. Mungkin disinilah kita harus bertahap menjadikan anak-anak kita itu merdeka. Merdeka artinya mereka bisa mengendalikan diri mereka sendiri tanpa di bawah tekanan, tanpa harus kita suruh-suruh. Jadi lingkungan yang nyaman bagi anak artinya tanpa tekanan dari guru. Bagaimana kita menjadi pribadi yang menyenangkan bagi anak. Karena memang kalau saya lihat bagaimana anak bisa belajar ini tergantung dengan siapa gurunya. Kalau anak sudah suka jatuh cinta sama gurunya, dalam tanda kutip ya, jatuh cinta dengan gurunya, biasanya anak pun akan nyaman belajar dengan guru tersebut gitu. Jadi pendekatan kita ke anak, bagaimana kita menyentuh hati anak, sebenarnya di situ awalnya kalau menurut saya gitu. Dan dari yang saya pelajari juga begitu. Kemudian mengenai lingkungan yang nyaman bagi kita guru, kalau tadi anak sudah, bagi kita guru, saya rasa sudah nyaman. Fasilitas sudah lengkap, begitu ya, sudah nyaman, dan saya rasa juga tidak ada di bawah tekanan-tekanan. Kita hanya diminta untuk ya kesadaran sendiri, bagaimana kita bisa menjalankan tugas pokok kita dengan baik di sekolah ini. Begitu, Bu. Terima kasih, Bu.
Demikian jawaban dari pemateri. Sudah ada 3 penanya. Ini tampaknya banyak semangat nih. Nanti kalau banyak kita break, terus habis duhur kita sambung lagi gitu. Silakan pada penanya berikutnya Bu Desni. Ini Menambahkan Pak. Menambahkan. menambah ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Mulyanto sebagai moderator. Ini menambahkan yang dibilang sama Bu Nila tadi. Ini saya juga terpanggil ya untuk ngomong karena di sini ditanya adalah peran guru penggerak. Kita udah pelajari ya Bu Rum ya, di modul itu ada nilai dan peran guru penggerak. Nah, secara materi Bu Nila ada 5 peran guru penggerak. Pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua adalah menjadi coach bagi guru lain, ketiga mendorong kolaborasi, keempat mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency, yang kelima adalah menggerakkan komunitas. Nah, kalau di sekolah apa yang bisa kami lakukan? Nah, seperti yang Bu Rumiris bilang tadi, pertama adalah kita sharing seperti ini. Kemudian misalkan ibu bapak semua ada yang ditanyakan, ada yang ingin berdiskusi dengan kita dengan legowo membuka forum diskusi tersebut. Kenapa? Karena diskusi yang seperti ini memang kita butuh waktu. Tidak setiap saat kita bisa lakukan. Tetapi kalau misalnya diskusi pribadi itu bisa dilakukan. Jadi masalah anak, pembelajaran yang berpusat pada anak. Di sini juga saya menyampaikan pesan ini dari anak. Kebetulan karena kita ramai-ramai di sini, sebetulnya kemarin akan disampaikan saat rapat. Awal pembelajaran kemarin saya melakukan refleksi pembelajaran di kelas. Refleksi itu maksudnya adalah kita meminta pendapat ke anak, kita meminta penilaian sama anak. 6 bulan kemarin belajar dengan kita, apa yang mereka sukai, apa yang tidak mereka sukai. Jadi kita sebagai guru, hal seperti ini sangat perlu kita lakukan. Kenapa? Karena kalau kita bercermin, kalaulah kita sendiri cerminnya biasanya bagus saja, kita butuh pandangan dari anak. Dan tidak perlu ditulis namanya di kertas, agar anak itu lebih leluasa mengeluarkan pendapatnya. Dan semua kelas saya lakukan. Namun dari kertas-kertas yang saya terima, di sana ada melenceng sedikit. Jadi kata-katanya begini, Bu, titip pesan Bu, Bu, titip pesan Bu. Banyak yang titip pesan seperti itu. Padahal tadi saya bilang kamu bebas maksudnya di sini adalah bebas mengoreksi saya begitu. Kamu nggak sukanya sama ibu seperti apa? Suara ibu besar peka telinga saya, boleh ngomong aja kata ibu gitu kan. Ternyata banyak titipan pesan. Jadi ini mungkin untuk beberapa guru atau untuk kita semua. Pertama anak itu bilang begini, ada Bu beberapa guru, saya merasa tidak diperhatikan. Ibu-ibu, bapak-bapak itu hanya fokus ke orang-orang pandai saja. Kami tidak diperhatikan, makanya kadang-kadang kami ini, ya begitulah Bu, kalau di lokal katanya begitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada beberapa guru yang suaranya kok nggak sampai ke belakang. Nah berarti anak-anak yang nulis di belakang nih, kata saya begitu. Tolong Bu sampaikan, di bawah pakai not lagi. Ada lagi yang bilang begini, Bu tolong sampaikan Bu, kalau menerangkan atau berbicara jangan terlalu cepat-cepat Bu, saya nggak bisa mengerti. Sebetulnya kertas-kertas yang masuk itu langsung saya umpan balik. Ananda semua, kalau kalian memang ada masalah, ada pendapat, sampaikan ke gurunya. Ibu rasa semua guru akan menerima pendapat yang kalian berikan. Cuman kadang-kadang tahulah anak-anak nggak berani atau segan atau apa, titip aja lah Bu sama ibu. Jadi di forum ini karena saya tahu Bu Rumiris akan membuka forum disiplin positif sekalian. Ini bukan untuk siapa tidak, ini untuk kita bersama. Ternyata ada curahan hati anak-anak yang kadang-kadang itu kita perlu tanyakan mereka itu sepertinya mau apa. Satu lagi, ada yang berpikir seperti ini, ibu itu, bapak itu Bu, materinya itu A, tapi nanti kalau ngomong bisa sampai Z, yang A-nya nggak terkejar. Nah sampai seperti itu mereka nulis panjang alinianya. Jadi
Jadi ini adalah sebetulnya hutang saya yang mau saya sampaikan ke ibu bapak semua, dan alhamdulillah sekarang sudah tersampaikan. Sekalian juga tadi ada tambahan dari pendapat atau pertanyaan yang disampaikan Bu Nila. Kemudian sedikit saya tambahkan lagi tentang yang disampaikan Bu Rumis. Memang benar, pendidik itu adalah petani, sekolah lahan atau tanahnya, murid itu padi atau bibit. Jadi padi tidak akan mungkin berubah jadi jagung. Tapi Bapak Ibu semua, padi yang unggul bisa juga tidak bisa tumbuh menjadi bagus. Saya sudah coba bertanam cabai, pernah dikasih bibit cabai sama Bu Nila. Tidak berbuah di tanah saya, nggak jadi. Artinya apa? Saya nggak punya ilmu di situ. Saya harus belajar tentang pembibitan, penanaman. Pada rasa-rasanya udah saya siram-siram terus. Tapi kok nggak jadi-jadi, malah kritik, malah apa? Akhirnya ya udah saya buang. Bibitnya itu unggul, orang Bu Nila jadi kok berbuah, tapi di tangan saya nggak jadi. Artinya apa? Bibit yang unggul, petani yang tidak punya ilmu tentang bibit itu bisa juga bibitnya jadi zonk. Nah inilah ya, kita semua berefleksi kembali. Kita, kalau Bapak Nadiem Makarim bilang, guru itu tidak boleh berhenti belajar jika ingin selalu mengajar. Banyak perubahan itu yang harus kita pelajari. Anak-anak sekarang beda mungkin dengan anak-anak dulu. Kita dilirik aja matanya udah paham. Sekarang enggak, dibentak aja enggak paham. Beda generasi. Mereka beda. Nah, apa yang harus kita lakukan? Itulah pembelajaran proses yang harus kita lakukan terus-menerus. Kita belajar bersama-sama, kolaborasi demi peserta didik ini menjadi yang lebih baik ke depannya, baik itu di sekolah kita maupun di Indragiri Hulu. Itu aja tambahannya. Terima kasih Bu Rumiris Yobi dan Pak Mulyanto. Terima kasih pada Bu Depli yang telah memberikan masukan. Siswa sebagai padi, tadi belum disinggung, ada orangnya, ada burungnya, itu untuk kajian ke depan mungkin. Yang berikutnya Bu Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Moderator. Luar biasa ini memang ilmunya dan budaya positif ya. Memang ketika dibacakan atau diinikan oleh Bu Rumiris tadi, saya sebagai pribadi sebenarnya memang merasakan adanya banyak kekurangan-kekurangan kita. Tapi di samping itu ada pula hati ini berkata, dan ini sebenarnya kita udah berusaha juga melakukan. Ya seperti di rumah sendiri lah. Ketika kita kepada anak contohnya tidak marah, kita kasih tanggung jawab. Ternyata apa kata Bu Dev, anak sekarang beda dengan anak yang kemarin. Akhirnya setelah kita arahkan, dan juga terjadi perubahan kepada anak. Ya. Bahkan ketika juga kita ajak dia sebagai berteman, malahan semakin menjadi-jadi. Nah, jadi inilah yang menjadi problem buat saya. Kadang-kadang ya saya sering juga, mohon maaf ya, di rumah tangga kadang-kadang ini beda pendapat dengan suami. Karena suami memang sudah membudayakan positif ini. Tapi ternyata saya biarkan anak manja. Kemudian disuruh tanggung ini tanggung jawabmu ini nak, tak dikerjakan, bahkan hampir dia. Jadi naik darah kita jadinya, kan gitu. Akhirnya kadang-kadang tidak sabar, emosi kita juga. Begitu juga dengan anak didik kita. Kadang dia tidur, kita juga kasih kesempatan, kenapa kamu tidur. Bahkan dia belanja ke kantin, kita jemput, kamu kenapa makan. Kan kawan-kawan di sana. Ternyata kita buat, kita lunakkan seperti itu, dia bahkan menjadi-jadi. Nah, solusi apa yang harus kita lakukan dengan kondisi seperti ini sebagai guru penggerak supaya kita bisa memang betul-betul
menjadikan anak didik kita itu juga punya pemikiran yang positif atau sama-sama untuk bisa menjadi yang lebih baik. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas jawabannya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung pada guru ini. Terima kasih Bu Erli untuk pertanyaannya. Menghadapi anak-anak yang berulang-ulang melakukan kesalahan yang sama, akhirnya kita pun emosi gitu ya Bu ya. Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa memang kita dituntut untuk sabar, nggak ada batasnya Bu. Kalau akhirnya emosi berarti nggak sabar namanya gitu. Memang apa ya, ke peserta didik, ke murid, yang pertama kalau tadi Ibu ibaratkan, Ibu sampai ilustrasikan ke anak sendiri, ke anak kandung sendiri, akhirnya marah juga gitu. Apalagi lah ke anak orang yang dia adalah murid kita, pasti sabar kita pun mungkin ya hanya ya ada batasnya begitu ya Bu ya. Tapi kalau kami kemarin diskusi memang dikatakan bahwa perlakukanlah anak itu seperti anak kita sendiri gitu. Kalau ke anak kita sendiri, ke anak kita sendiri aja udah marah gitu ya Bu ya. Saya kan jadi bingung bilangnya. Kalau ke anak kita sendiri, kita kan pasti sebagai orang tua pingin yang terbaik untuk dia gitu. Pingin yang terbaik untuk dia. Artinya kita pasti menyayangi dia. Kita pasti melihat apa sih yang dibutuhkan dia. Kita akan membantu bagaimana supaya dia bisa berkembang ke arah yang lebih baik begitu. Jadi yang bisa dilakukan adalah tabah. Itu tadi Bu, tabah. Udah sabar, nggak juga tabah lah dengan yang seperti itu. Saya ke Ustazah aja nggak sabar loh. Apalagi kita. Iya, memang harus sabar Bu gitu. Karena kalau memang ada batasnya berarti kita bukan orang yang sabar gitu. Sekarang lagi dong. Dan kita habis dan anak itu paling lama 3 tahun di sini, habis itu sudah kita lepas gitu kan. Sabar, mudah-mudahan dengan ketabahan kita tidak akan terbentuk lagi karakter itu. Nah kalau kita memang berprinsip seperti itu, kita sampai ternyata dia tidak juga berubah karakternya. Karena kita sebagai guru memang kan memberikan karakter yang baik buat anak. Jadi kalau seperti itu ya udah dia 3 tahun, berarti kan sudah lain prinsip kita. Kalau itu Bu, yang saya lihat begini Bu. Mungkin iya, ketika mungkin melihat karena kita lihat usianya sekarang ya Bu ya. Kita lihat usianya sekarang yang karena tadi seperti saya bilang tadi, anak SMA itu ada di tahap 5, 12 sampai 18 tahun. Mereka memang masih mencari identitas begitu. Artinya memang anak dia sedang mencari perannya. Saya identitas saya seperti apa sih sebenarnya? Karakternya mungkin tidak akan terlihat sekarang Bu. Tapi yakinlah 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, pasti dengan apa yang Ibu lakukan hari ini itu akan berpengaruh terhadap karakter dia di 10 tahun yang akan datang. Karena kalau kita lihat Bu, jujur bagi saya sendiri melihat anak-anak yang sudah tamat ya Bu ya, anak-anak yang sudah tamat, dulu di sekolah terkenal dengan bandel ini anak ini gitu. Sekarang ketemu di luar tuh, buru miris, masih jauh Ibu, udah begitu loh Bu. Saya terharu dengan seperti itu, dengan hal seperti itu. Mungkin itulah buah dari ketabahan kita tadi itu Bu. Tidak sekarang karakternya kelihatan, tapi ya nanti. Tapi percayalah Bu, hal yang kita lakukan dengan ikhlas nggak akan sia-sia, walaupun kita tidak melihat hasilnya sekarang. Begitu. Terima kasih Bu. Sudah banyak ilmu yang kita diskusikan di siang ini. Saya kira sudah cukup untuk penanya. Terakhir, waktu kita berikan kepada Guru Miris untuk menyampaikan pernyataan tertutup yang disampaikan kepada untuk kita semua. Ya, terima kasih Pak Moderator, Pak Mulyanto.
kita sampai pada sesi yang terakhir. Harapan saya dari apa yang saya bagikan siang ini, sebenarnya banyak materi yang ingin saya bagikan, karena bagi saya pribadi saya banyak tertegur dengan materi-materi yang saya dapatkan di program Guru Penggerak ini. Banyak hal-hal yang baik yang sebenarnya bisa kita lakukan. Bagaimana kita memperlakukan anak, memuliakan anak, begitu. Karena sejatinya pendidikan tujuannya yaitu memuliakan anak, tanpa melihat anak itu siapa, latar belakang bagaimana, tapi kita harus bisa mengarahkan anak itu menjadi pribadi yang mulia, yang nantinya bisa mandiri sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Harapan saya dengan sharing kita siang ini memberikan manfaat bagi kita semuanya, memberikan manfaat bagi kemajuan sekolah kita. Dan besar harapan saya ada teman-teman saya yang nyusul di angkatan berikutnya ya Pak ya. Iya. Karena memang kalau berbagi seperti ini kan terbatas. Tapi kalau sudah masuk ke dalam, sudah ikut di pendidikan itu, ilmu yang didapatkan pun akan lebih banyak. Jadi banyak yang nanti akan bisa kita aplikasikan di sekolah kita. Kita bisa kolaborasi bersama, dan kalau semakin banyak guru penggerak di sekolah, tadi harapan Bapak juga mudah-mudahan sekolahnya juga semakin lebih baik. Demikian, terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya di siang ini. Terima kasih buat Bapak Kepala Sekolah yang sudah sangat mendukung saya untuk mengikuti program ini. Mohon doanya, mudah-mudahan saya juga bisa menyelesaikan pendidikan ini dengan baik. Terima kasih, selamat siang. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk Ibu Rumi. Demikianlah presentasi penyajian materi dari Ibu Rumi Riz Siombing SPD dalam program Guru Penggerak dan materi budaya positif. Saya sebagai moderator ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, 1, 2. Sukses.